Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan penanganan tindak lanjut dengan aplikasi SIM4TL. Pertama, kita login ke user bidang IPP. Ini merupakan user admin untuk bidang. Di tampilan awalnya kita akan disuguhkan dengan diagram pie yang menunjukkan status dari tindak lanjut yang akan kita tangani dalam aplikasi SIM4TL ini. Rincian dari pie chart tersebut dijelaskan dalam tabel yang ada di bawahnya. Berapa banyak jumlah kejadian yang masih harus ditindaklanjuti dan nilai rupiahnya terlihat di sana. Apabila kita ingin memasukkan status temuan, maka kita masuk ke menu monitoring temuan yang berada di sebelah kiri layar. Dari sini kita bisa melihat rincian dari semua temuan yang terdapat di dalam aplikasi, baik di tahun yang bersangkutan maupun dari periode-periode sebelumnya. Nah, di sini untuk memasukkan informasi baru mengenai temuan hasil audit, kita klik upload data yang berada di sebelah kanan atas layar. Di sini kita menghadapi menu untuk melakukan input terhadap temuan yang bersangkutan. Misalkan kita masukkan untuk tahun 2023, karena ini input baru, maka kita berikan status belum tindak lanjut. Temuan ini yang akan saya masukkan adalah hasil pengawasan stunting untuk Provinsi Papua Barat. Maka satkernya adalah Bapeda Provinsi Papua Barat sesuai dengan surat tugas dan laporan yang ditujukan kepada Bapeda Provinsi Papua Barat waktu itu. Lalu lokasinya kami pilih Provinsi Papua Barat. Lalu kita masukkan nomor laporannya di sini. Di sini ada PE0903 LHP dan sebagainya, bisa kita copy dan masukkan saja. Lalu tanggal laporan kita samakan 27 Juni 2023. Oke, lalu judul laporannya nah, di sini deadline kita berikan waktu sepanjang 1 tahun. Bukan berarti klien ini memiliki waktu selama 1 tahun untuk menindaklanjuti, tapi di sini artinya notifikasi
akan muncul sampai pada tanggal ini, atau notifikasi akan muncul sampai 1 tahun ke depan dari tanggal laporan. Nanti kita juga bisa memasukkan tanggal berapapun untuk memunculkan notifikasinya. Tapi notifikasi sendiri juga nanti akan hilang dengan sendirinya apabila klien sudah melakukan tindak lanjut sampai dengan tuntas. Nah, di sini kita perlu memasukkan berita acara ya. Berita acara hasil pembahasan, yang mana notabene berita acara ini juga termasuk dalam kertas kerja yang diperlukan di dalam proses pengawasan pada BPKP gitu ya. Dan ini kami harapkan tim juga selalu menyimpan berita acara sebagai tanda bahwa temuan itu sudah dibicarakan dengan klien, dan di sini kami menyediakan ruang untuk menyimpan berita acara tersebut, juga untuk mentrasir siapa saja yang bertanggung jawab atas rekomendasi dari temuan yang akan kita tindak lanjuti gitu ya. Kebetulan di dalam pengawasan stunting ini terdapat 2 kondisi permasalahan, namun kedua permasalahan tersebut tidak ada nilai rupiahnya, yaitu berupa berupa rekomendasi untuk sebuah peraturan, yaitu peraturan gubernur untuk mengarahkan kegiatan percepatan penanganan stunting itu agar kembali selaras dengan peraturan presiden nomor 71 tahun 2021. Peraturan presiden 72 tahun 2021 mengenai percepatan stunting, dan juga melakukan revisi anggaran agar sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Namun tidak kita anggap sebagai temuan yang bernilai rupiah, karena ini kaitannya dengan perencanaan penganggaran gitu ya. Jadi ada 2 kondisi temuan, namun nilai rupiahnya kosong. Kurang lebih begitu. Lalu di sini ada file Excel yang perlu kita upload, yaitu ini adalah rincian temuan dari stunting yang diimpor dari Monsima. Baik, kita akan coba upload data. Selesai upload data, mari kita cek di menu bidang IPP. Di sini terlihat informasi yang kita masukkan tadi sudah masuk di dalam di dalam menu untuk bidang IPP. Sekarang kita pindah ke user klien, yaitu Bapeda Provinsi Papua Barat. Di sini
Kebetulan baru ada satu temuan yang dialokasikan kepada Bapeda Provinsi Papua Barat ini, dan di sini terdapat peringatan tindak lanjut. Seharusnya muncul di sini ya, kan mungkin belum bisa di scroll. Insya Allah nanti akan ada perbaikan ke depannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa seharusnya peringatan ini akan muncul selama 1 tahun atau sampai temuan itu sudah ditindaklanjuti, seperti yang kita input di dalam tampilan bidang IPP tadi. Nah, kebetulan karena ada satu temuan dan belum ditindaklanjuti, jadi 100% ya ini ya, 100% temuan itu belum ditindaklanjuti, dan di sini terdapat menu notifikasi di atas, bisa dilihat dari sini. Atau kita coba masuk ke menu monitoring temuan. Nah, di sini akan muncul temuan permasalahan yang di-input tadi. Oke. Untuk melihat detail dari permasalahan ya, atau temuan yang menjadi tanggung jawab dari klien ini, bisa diklik di menu detail. Nah, di sini dia bisa melihat semua informasinya, termasuk juga berita acara yang tadi sudah berita acara yang sudah diunggah, dan juga rincian temuan yang tadi juga sudah diunggah. Kurang lebih begitu. Untuk mengunggah tanggapan dari tindak lanjut dari temuan ini, kita bisa klik tombol tambah surat balasan. Misalkan kita mengupload sebuah surat keputusan gubernur ini sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang dimaksud. Kita tunggu. Oke. Di statusnya sudah mengunggah, lalu kita memberikan pemberitahuan kepada bidang IPP perwakilan Papua Barat dan inspektorat bahwa kita sudah melakukan upload bukti tindak lanjut dalam aplikasi ini. Makanya kita cek sudah mengunggah SK tim percepatan stunting provinsi.
Oke, nah di sini kami harapkan klien akan rajin untuk memanfaatkan, mengoptimalkan fitur chat ini sebagai penanda bahwa mereka sudah melakukan tindak lanjut. Kegiatan ini juga bisa dipantau oleh user inspektorat seperti yang kita coba login. Sama tampilannya terdapat informasi berapa banyak temuan yang belum ditindaklanjuti dalam proses tuntas dan TPTD yang menjadi tanggung jawab dari Inspektorat Provinsi Papua Barat. Sebagai informasi, akun inspektorat ini bisa melihat temuan dari semua satker dan OPD yang berada di lingkungan Provinsi Papua Barat, namun mereka tidak bisa melakukan upload akan dokumen tindak lanjut tersebut. Di sini juga kita punya menu notifikasi, yaitu temuan yang tadi sudah ada upload dan inputannya. Diklik langsung dari sini juga bisa, atau bisa kita lihat di sini. Di dalam menu ini kami urutkan dari yang paling lama kepada yang paling baru, agar user juga selalu ingat ya bahwa mereka masih punya temuan di periode-periode yang lampau. Mari kita lihat bagaimana tampilan dari inspektorat ini. Di sini dia bisa mengunduh berita acara, mendownload berita acara yang tadi diupload oleh user bidang IPP, lalu rincian temuan yang juga diupload oleh user bidang IPP, dan dokumen tindak lanjut yang diunggah oleh user Bapeda selaku penanggung jawab tindak lanjutnya. Dan di sini keputusan dia bisa baca, dia bisa menilai bahwa apakah tindak lanjut ini sudah sesuai atau belum. Misalkan bagi inspektorat ini sudah sesuai, maka inspektorat bisa memberikan komen di sini bahwa tindak lanjut sudah dilaksanakan, mohon tim BPKP memvalidasi. Misalkan seperti ini. Oke, maaf, salah ketik, ada salah ketik tidak lanjut ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba. Saya kira tidak mengurangi substansi. Lalu kita kembali ke user bidang IPP. Misalkan kita refresh tampilannya. Nah, kita lihat di pojok kanan atas di tombol lonceng ini, kita mendapatkan pemberitahuan bahwa Bapeda dan inspektorat sudah merespons temuan yang kita
input tadi sebelumnya gitu ya. Langsung aja kita klik di sana. Nah, di sini hasil chatting dari Bapeda dan Inspektorat juga sudah masuk semua. Kita bisa cek di sini juga unduhan tindak lanjutnya ini. Misalkan kita buka dan kita tahu tadi surat keputusan ini adalah surat penunjukan tim. Misalkan kita mengatakan belum sesuai gitu ya, tindak lanjut belum sesuai peraturan yang disusun adalah aturan yang dimaksud, misalkan dimaksud adalah petunjuk untuk penanganan stunting di tingkat provinsi, bukan SK penunjukan tim percepatan stunting. Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita kirim. Jadi kita tidak mengakui tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nanti kita minta dibetulkan lagi gitu ya. Nah, kita kembali di akun Bapeda. Kita coba di dashboard. Nah, di dashboard ini karena tadi temuannya masih belum tuntas, maka peringatan masih muncul. Nah, di sini ada ada notifikasi lagi. Kita coba ikuti di sana. Nah, kita bisa melihat komentar dari tim bidang IPP BPKP Provinsi Papua Barat. Tindak lanjut belum sesuai peraturan yang dimaksud adalah dan berikutnya. Baik, mungkin di sini kita akan simulasikan, misalkan dia akan memperbarui tindak lanjutnya, yaitu pakai peraturan gubernur. Nah, di sini langsung diunggah. Oke. Setelah selesai mengunggah, nanti dari akun Bapeda ini kembali memberikan respons di sini, diharapkan memberikan respon untuk memberikan notifikasi kepada tim bidang IPP. Sudah diperbaharui menggunakan Pergub 17 tahun 2023 tentang percepatan penanganan stunting di Provinsi Papua Barat. Oke. Oke, kita selesai ya di akun Bapeda. Lalu kita akan coba masuk di akun Inspektorat ya. Di sini akun Inspektorat, coba kita kembali ke dashboard. Kembali di sana muncul notifikasi, kita ikuti saja di sana.
kita perhatikan di sini karena sudah ada unggahan baru, maka kalau kita klik di download TLL Outbreak, maka filenya sudah file yang terbaru. Artinya kita tidak bisa lagi mengunduh file yang lama kecuali file tersebut sudah kita simpan. Artinya, namun file yang lama pada dasarnya masih terdapat di dalam server milik BPKP Provinsi Papua Barat, sehingga kalau inspektorat membutuhkan file yang sebelumnya juga bisa difasilitasi untuk minta di kolom pesan ini atau menghubungi langsung bidang IPP Provinsi Papua Barat. Nah, misalkan kita berikan notifikasi juga bahwa tindak lanjut ini masih sudah sesuai dengan keperluan dari inspektorat, maka bisa kita tambahkan di sini atau tidak usah kita tambahkan. Oke, anggaplah yang sekarang kita coba untuk tidak beritahukan ya kepada tim BPKP ya. Kita akan coba langsung ke akun dari tim BPKP. Kita kembali ke dashboard. Kembali muncul notifikasi. Kita lanjutkan. Nah, oke, di sana ada pesan sudah diperbarui menggunakan Pergub 17/2023 pada saat kita unduh dokumen TL, sama seperti di akun inspektorat tadi, kita hanya bisa mengunduh yang terbaru gitu ya. Nanti untuk keperluan mencari file yang terdahulu mungkin bisa dimintakan kepada admin dari websitenya, lebih begitu. Nah, misalkan kita anggap Pergub tadi sudah sesuai ya, maka kita kembali ke daftar temuan. Kita cari temuan ini, temuan dari Bapeda ini, lalu kita edit di sini. Ya. Sekali lagi, karena tadi tidak ada nilai temuan, maka angka rupiahnya 0. Dan status temuannya kita ubah menjadi dalam proses. Statusnya sekarang dalam proses. Sekian tutorial pengisian status temuan di dalam SIM4TL